Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Serianti Natsir dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi akuntansi, kelas akuntansi 2020E. Sedikit saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Sistem informasi akuntansi yaitu suatu sistem yang memungkinkan pengumpulan dan pengorganisasian data-data, pengolahan data untuk menjadi informasi, dan penyajian laporan. Sistem informasi yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan, seperti dalam hal 1. Besarnya kas yang dimiliki perusahaan, 2. Besarnya saldo utang yang harus dilunasi perusahaan, 3. Banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, 4. Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, 5. Besarnya dividen yang dibagikan kepada perusahaan, ke-6. Kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang dibuat perusahaan, maka akan ada dampak ganda, yaitu minimal suatu pencatatan di sisi debit dan minimal satu pencatatan di sisi kredit. Pencatatan yang dilakukan pada sisi debit atau kredit ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam dunia akuntansi, yaitu sebagai berikut. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Liabilitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Laporan keuangan. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan yang seringkali disebut sebagai potret perusahaan merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, ekuitas pada suatu akhir periode. Laporan laba rugi komprehensi terdiri atas dua bagian, yaitu laba rugi bersih dan pendapatan konversional lainnya. Laporan keuangan ini merupakan informasi bagi para penggunanya, terutama pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan juga manajemen, untuk mengambil keputusan-keputusan terkait perusahaan di masa mendatang, seperti yang pertama, kelayakan untuk menambah investasi ke dalam perusahaan atau sebaliknya, penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi. Yang kedua, kelayakan untuk memberi pinjaman kepada perusahaan. Selanjutnya, jurnal. Pencatatan transaksi harian dilakukan melalui jurnal umum. Selanjutnya disebut sebagai jurnal. Secara kronologis berdasarkan tanggal, bentuk jurnal yang umum adalah sebagai berikut. Contoh, tanggal 1 Juni, akun dan penjelasan, yaitu beban gaji sebesar Rp500.000. Beban gaji pada kas sebesar Rp500.000. Kolom referensi diisi dengan nomor akun seperti yang tertera pada akun. Entitas biasanya setelah dilakukan postingan sebagai tanda bahwa akun tersebut sudah dipisahkan ke dalam buku besar. Berikutnya yaitu postingan. Pemindah bukuan merupakan langkah untuk melakukan klasifikasi akun-akun yang sesuai di dalam buku besar. Langkah-langkah melakukan posting adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi nama akun yang terkait dan memindahkan jumlah pada kolom debit atau kredit ke kolom debit atau kredit pada akun di buku besar. Yang kedua, menuliskan kode nomor pada kolom referensi di jurnal dan halaman jurnal pada kolom referensi akun di buku besar. Yang ketiga, setelah proses pemindah bukuan selesai,
Saldo akhir masing-masing akun dalam buku besar ditentukan dan nantinya dipindahkan ke buku besar. Neraca saldo. Neraca saldo berisi saldo akhir kumpulan akun pada akhir periode. Penyusunan neraca saldo disusun berdasarkan saldo normal akun debit dan kredit dimulai dari akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Neraca saldo tidak dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan postingan ke buku besar telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Salah satu konsekuensi entitas menerapkan prinsip akrual adalah pengakuan pendapatan beban yang dilakukan secara periode saat terjadinya pendapatan atau buku beban tersebut. Karena entitas harus dilakukan proses penyesuaian untuk memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan penandingan. Penyesuaian atas pembayaran di muka. Untuk penyesuaian atas pembayaran di muka secara umum, entitas akan mengakui beban atau pendapatan terkait pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban dibayarkan di muka akan diakui menjadi beban dan pendapatan diterima diakui sebagai pendapatan. Beban dibayarkan di muka. Beban dibayar di muka disesuaikan dengan mengakui sebagaimana nilai beban karena setelah berjalannya waktu beban tersebut sudah dimanfaatkan atau digunakan. Dengan kata lain, beban dibayarkan di muka yang merupakan aset dan saldo normal debit akan dikredit sebesar nilai tertentu, sedangkan nilai yang akan didebitkan akun ke beban. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka yang adalah akun liabilitas. Liabilitas lancar yang disesuaikan sebagai pendapatan pada saat pengakuan sesuai dengan kriteria dalam standar akuntansi. Secara umum, pengakuan pendapatan terjadi pada saat entitas telah menyesuaikan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen atau dikatakan terjadi pengalihan hak dan liabilitas dari entitas pada konsumen. Posting ayat jurnal penyesuaian. Seluruh ayat jurnal penyesuaian yang dibuat harus dipindahkan ke dalam buku besar masing-masing akun. Setelah proses posting selesai dan akun baru telah ditetapkan, barulah tahap siklus akuntansi berikutnya dimasukkan, yaitu penyesuaian neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan entitas menyajikan aset sebagai aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sebagai klarifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas dan memberikan informasi yang relatif dan dapat diandalkan. Dengan demikian, artinya ketika entitas yang bergerak di bidang penjualan dan barang jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klarifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat karena menyajikan aset neto yang digunakan sebagai modal kerja dengan aset neto yang digunakan dalam jangka panjang. Namun, untuk beberapa entitas, misalnya entitas di bidang jasa keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang relatif dan dapat diandalkan dibandingkan dengan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang, karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasional yang diidentifikasi secara jelas. Aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Contoh aset lancar yaitu kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, dan biaya dibayar di muka.
Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat secara ekonomis kepada perusahaan dalam jangka waktu panjang. Aset lancar adalah aset yang tidak memiliki definisi aset lancar dan aset lancar adalah aset tidak lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi jangka panjang. Yang kedua, aset tetap. Yang ketiga, aset tak berwujud. Dan yang keempat, itu aset lain yang bersifat tidak lancar. Berikutnya yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Liabilitas jangka panjang biasanya mencangkup satu, liabilitas yang berasal dari pembayaran, liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas, dan liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Informasi minimum dalam laporan posisi keuangan. Pos yang berbeda dan cukup material harus disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan. Keputusan untuk penyajian terpisah ini berdasarkan ukuran, fungsi, sifat, dan likuiditas aset atau berdasarkan sifat dan jangka waktu liabilitas. Jika basis pengukuran yang berbeda digunakan untuk menilai aset, maka aset tersebut harus disajikan terpisah. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan informasi minimum yang harus tersaji pada laporan posisi keuangan adalah 1. Aset tetap, 2. Properti investasi, 3. Aset tak berwujud, 4. Aset keuangan, 5. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, 6. Persediaan, 7. Piutang dagang dan piutang lainnya, 8. Kas dan setera kas, 9. Aset yang diklarifikasi dimiliki untuk dijual termasuk kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual, 10. Utang dagang dan utang lainnya, 11. Provisi, 12. Liabilitas keuangan, 13. Liabilitas dan aset untuk pajak kini, 14. Liabilitas dan aset pajakan tangguhan, 15. Liabilitas yang termasuk ke dalam kelompok lepasan yang diklarifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, 16. Kepentingan non-pengendalian, 17. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Format laporan posisi keuangan. PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Beberapa entitas menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ekuitas dan liabilitas. Sementara entitas lainnya menyajikan aset lancar pada urutan awal penyajian aset dan liabilitas jangka pendek pada urutan awal liabilitas. Secara umum, ada 2 bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Bentuk akun menyajikan secara berdampingan, bagian kiri adalah aset dan bagian kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Sementara bentuk laporan menyajikan secara berurutan ke bawah mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi tergantung pada ketentuan PSAK. Misalnya 1. Piutang, 2. Persediaan, dan 3. Aset tetap. Pengungkapan juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan atau dapat juga di laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Misalnya informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasar dan jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan nilai nominal saham.
Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ini mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Tujuan dan kegunaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi ini berguna bagi investor, kreditor, pengguna lainnya pada laporan keuangan yang bertujuan sebagai berikut. 1. Menginvestasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Yang ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dan arus kas neto dari kegiatan operasi. Analisis perbedaan ini sering dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. Yang keempat, membagikan kinerja operasi antar entitas yang berbeda karena arus kas neto dari perusahaan. Laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pemilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Yang kelima, memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas depan dan antar entitas yang berbeda. Klasifikasi laporan arus kas. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwasanya laporan arus kas disajikan untuk mengklasifikasi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Menurut PSKK 2 Revisi 2009, laporan arus kas 3 klarifikasi dalam arus kas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas tanpa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi akuntansi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.